Kita sudah mepet ini pukul 15, pembicara 8 orang, 6 orang. 15 menit. Nah, ini jadi saya tidak akan panjang-panjang lebar untuk membahas ini. Hah? Bebas. Kita mulai saja saudara-saudara. Tadi yang saya ingin memulai saja kala moderator kita salah menyebutkan 02, reaksi langsung spontan dari Bapak Ibu. Jadi kayaknya 02 ini jadi common enemy, jadi musuh bersama seperti itu. Saya ingin saja memulai bahwa persoalan kita hari ini adalah pelanggaran konstitusi yang terus-menerus kita biarkan selama ini. Kalau saya lihat bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini tidak hanya sekedar menjelang pemilu atau setelah pemilu ini, tapi menurut saya sejak 9 tahun yang lalu. Betul nggak? Tapi ada 9 tahun yang lalu, ada yang belum tersadar-sadarkan sampai sekarang, ada yang sadar di tengah jalan, ya kan? Ada yang juga tertutup mata hatinya sampai saat ini. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya kan, sudah tersadarkan lebih dahulu. Jadi ada yang pertama yang saya ingin bicarakan, pelanggaran konstitusi itu adalah pelanggaran sumpah dan janji. Ini pelanggaran sumpah dan janji ini cukup serius. Sama-sama kita tahu Pak Jokowi itu pada tahun 2012, Bang John, masih wali kota Solo. Pada waktu dia dilantik menjadi wali kota Solo, dia bersumpah dan berjanji, ya toh, akan melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun. Sumpah dan janji pada waktu itu. Tapi belum nyampai 5 tahun periode kedua, dia sudah melompat salto ke Jakarta. Pada waktu ditanya oleh wartawan, apakah Pak Jokowi akan running, saya nggak mikirin itu, saya mau kerja seperti itu, ya kan? Tapi faktanya, ya kan? Hah? Apa? Oh, gorong-gorong. Oh, gorong-gorong. Saya ingin, ini banyak yang tidak tahu. Pada tahun 2012, saya masih anggota Dewan DPR RI, Mas Ganjar masih wakil ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Taufik masih ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Suatu waktu saya jadi gini, moderator, kalau masalah gugatan menggugat nanti gampang, ya kan? Ini ada banyak hal yang tidak diketahui oleh publik dan masyarakat. Saya berkewajiban untuk menyampaikannya. Sehingga pada waktu 2012 itu Pak Taufik itu manggil saya datang ke ruangannya, saya bilang, saya manggilnya karena sama-sama orang Palembang, wong Kito Galo, bukan wong Kito Gilo. Bung Refli juga orang Palembang juga. Jadi pada waktu itu dia bilang, "Dik, coba kau nilai ada orang yang mau jadi gubernur DKI. Kira-kira pantas atau tidak? Yang kedua, kira-kira menang atau tidak melawan yang namanya Fauzi Bowo." Saya nggak tahu siapa orangnya itu. Tidak selang lama datang Ganjar. Karena waktu itu Ganjar Komisi 2 toh. Saya yang ke Ganjar, Bang John. Ganjar, Kak, bukan, ada lagi orangnya. Tidak berapa lama ada datang orang, ya kan? Saya juga nggak kenal orang itu, tidak tahu siapa orang itu, ya kan? Konyong-konyong dia datang. Kalau mau diparodikan jalannya kayak gini. Kalau mau diparodikan kan, dia datang, saya nggak tahu. Pak Taufik memperkenalkan, ini Dik, namanya Pak Jokowi, wali kota Solo. Oh ya, siap. Terus apa dia bilang? Oh, saya sudah kenal dengan Bang Yani. Ya. Saya merasa belum pernah berkenalan dengan dia, ya kan? Terus dia menyatakan bahwa dia ikut membantu pada waktu itu, ya, karena kita tim Senturi mengantar-ngantar. Ini orang kayaknya nggak ada peristiwa itu. Kok berani menyatakan peristiwa yang tidak ada menjadi ada seperti itu? Alias apa itu? Nggak ada. Alias apa? Nah, itu dia.
Terus sudah selesai, dia bicara sekitar 5-10 menit. Terus Pak Taufik nanya, dia balik, kira-kira kalau orang itu jadi gubernur DKI menang nggak lawan Fauzi Bowo? Nggak ada tampangnya, saya bilang. Nggak ada tampangnya, pasti kalah. Iya kan? Waduh, saya juga seperti itu. Tapi ibu dipaksa, ibu kata-katanya Pak Taufik, dipaksa berbagai macam bentuk, termasuk lembaga-lembaga survei pada waktu itu, menggadang-gadang ini orang harus menjadi calon gubernur DKI melalui PDIP. Tapi bukan itu yang dipersoalkan oleh Pak Taufik yang ingin saya sampaikan. Ini suatu saat, itu 2012, orang ini akan berhadapan dengan kami dan mungkin dia akan berkhianat dengan kami seperti itu. 2024 kejadian, artinya 12 tahun yang lalu terpilih jadi presiden. Saudara-saudara, kalau pelanggaran konstitusi, ini Pak Antoni Budiawan ini, beliau ini Prof ini ekonom, tapi sudah menjelma menjadi ahli konstitusi. Sudah banyak sekali mencatat pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita ambil saja pelanggaran konstitusi yang paling dasar itu adalah merampok uang negara itu pada waktu kita menghadapi COVID. Dia keluarkanlah COVID, saya ingat betul itu Perpu 1 tahun 2020. Perpu 1 tahun 2020 itu melanggar berbagai macam undang-undang. Kami semua menggugat di Mahkamah Konstitusi, ya, tapi kita tahu hasil Mahkamah Konstitusi toh. Mengambil hak DPR sebagai budgeting, mengambil hak DPR sebagai pengawasan, mengambil haknya Badan Perwakilan, dan mengambil haknya pengadilan. Karena pengambil kebijakan di dalam yang namanya Perpu itu tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini terus-menerus dilakukan. Sayangnya DPR kita pada waktu itu yang harusnya mengawasi, yang harusnya ada fungsi secara konstitusional mengawasi, bahkan melakukan bila perlu sampai impeachment, itu tidak dilakukan sampai saat ini. Oleh karena itu, kita beberapa waktu yang lalu rame-rame ke DPR, Bang John, untuk meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu angket. Ini kalau angket terjadi, ini bisa kebongkar semua. Bisa jadi, kenapa? Panitia angket, pansus angket bisa memanggil siapapun, termasuk persoalan-persoalan menjelang pemilu ini. Saudara, saya memang ragu ini di tempatnya Bung Refli pada waktu itu di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau ini adalah menyelamatkan reformasi, baru stadiumnya baru 2. Yang kita perlu selamatkan itu bukan reformasi, karena reformasi ini menelikung menurut saya tuntutan mahasiswa pada waktu itu. Hati-hati kita, jangan sampai reformasi jilid kedua menelikung lagi, yang seharusnya tidak boleh tampil lagi di politik nasional, dia masih tampil di politik nasional. Padahal dia melakukan kejahatan dan melegitimasi kejahatan rejim Orde Baru, tapi dia tampil terus-menerus sampai saat ini. Jadi kalau menurut saya reformasi, hati-hati Bung Pandi, Adinda Pandi. Mungkin bukan jalan keluarnya, ya, mungkin di atasnya sedikit, itu apa tuh namanya tuh? Nah, jadi itu persoalan kita sekarang ini, sudah carut marutnya, kerusakannya di berbagai macam lini, pelanggaran-pelanggaran juga di berbagai macam lini, menggunakan institusi hukum, menggunakan institusi politik untuk melanjutkan kepentingan-kepentingannya. Persoalan sekarang apa yang kita hadapi sekarang ini, karena ada satu keluarga, satu orang takut turun. Ini persoalannya Pak Jokowi takut turun. Kenapa Pak Jokowi takut turun? Kalau dia turun takut diadili. Ya, gitu. Kenapa dia diadil? Karena dia melanggar konstitusi dan melakukan perilaku yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita masuk aja topik yang sedang hangat sekarang. Apakah pilpres kita kemarin itu betul-betul pilpres yang sudah diamanahkan oleh konstitusi kita? Apakah pilpres yang lalu dan pileg yang lalu sudah sesuai dengan amanat konstitusi kita? Hah? Bohong. Bohong.
Menurut saya tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang diamanahkan oleh konstitusi. Apa prinsip dasarnya? Jujur dan adil. Pertanyaan, apakah pemilu kita jujur? Sejak awal sudah tidak jujur dan tidak adil. Dari mana tidak jujur ini aja? Undang-undang yang ada aja sudah tidak jujur dan tidak adil. Pilpres ada yang namanya presidential threshold. Saya mewakili yang namanya anggota DPD ada 15 orang. Bung Repli mewakili Pak Gatot Nurmantio. Tapi di mata MK tidak punya legal standing. Ditolak gugatan kita terhadap presidential threshold itu. Tapi MK menerima makhluk yang kita tidak tahu asal usulnya, anta berantah dari yang namanya mahasiswa Solo yang mengajukan gugatan di perkara yang nomor 90 dan Mahkamah Konstitusi katanya mengabulkan. Nanti silakan Bung Repli sebagai ahli tata negara, Bang John lihat. Menurut saya ini orang tidak punya legal standing untuk menggugat itu. Apa kepentingan konstitusinya? Dia ternyata nggak nyalonin presiden juga, tapi itu jalan yang dibuat, laluan yang dibuat untuk sang putra maju menjadi cawapres. Si Samsul sampai sekarang ini. Oleh karena itu saudara-saudara, menurut saya kita nggak perlu lihat angka-angka Bang John, karena menurut saya pemilu kita ini sudah cacat konstitusional. Pemilu kita ini sudah cacat melanggar undang-undang. Mungkin saya berbeda pandangan mungkin dengan Bang John. Menurut saya Mahkamah Konstitusi, MK, tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu ayat pun memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Nggak ada sama sekali. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar kita menguji norma yang ada. Bisa dia tidak setuju dengan norma yang ada. 40 tahun kami tidak setuju, boleh melanggar undang, boleh. Dia buat berapa, tapi dia tidak boleh membuat norma. Prasa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah prasa norma. Itu adalah norma. Tidak berumur 40 tahun boleh, asal ya kan telah pernah atau sedang menjabat bupati, wali kota atau anggota DPRD, DPR atau DPD seperti itu. Menurut saya itu putusan itu ada melanggar konstitusi kita yang ada. Apalagi kalau kita lihat ada 4 putusan di MK itu, ada 4 gugatan yang diterima hanya gugatannya si anaknya Bunyamin Saiman ini, yang mahasiswa Sulu. Yang terakhir kita tahu ternyata ada perjanjian, ada transaksi, yaitu belum dibayar oleh Gibran, makanya dia menggugat kan, wan prestasi seperti itu. Kalau bahasa anak sekarang, kasihan deh lo gitu, udah capek-capek gitu. Nah, oleh karena itu persoalan kita secara konstitusionalitas. Proses pencalonan Gibran sebagai wapres adalah cacat, dan oleh karenanya bawaan berikutnya semuanya cacat semua seperti itu. Yang kedua yang saya ingin lakukan, bagaimana Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaannya ini, kita jangan lupa MK tidak boleh tuli, tidak boleh lupa, tidak boleh amnesia. Jauh sebelumnya ada keinginan Jokowi itu ingin menjabat 3 periode. Kita beruntung ada Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Merdeka! Kalau Ibu Mega tidak bertahan, jadi barang ini 3 periode. Tapi Ibu Mega tetap tidak mau. Tidak puas dengan 3 periode, tidak memperpanjang masa jabatan. Gagal juga karena Ibu Mega. Tidak puas kotak-katik orang sekampungnya Bang Repli yang namanya Kodori membuat formulasi baru, yaitu pasangan Prabowo Jokowi. Gagal lagi. Nah, dia putar, ya anak saya aja lain maju seperti itu. Yang namanya Gibran. 1, Samsul. Yang kedua, bagaimana dia mengkonsolidasi yang namanya 10 aparat pejabat-pejabat gubernur dan pejabat-pejabat bupati dan wali kota. Saya dulu
dengan saudara saya, teman saya yang sekarang jadi pembelanya Samsul, teman saya itu sudah mempersoalkan kok pilkada ditunda. Bayangan saya dulu pilkada ditunda hanya kena sentimen kepada Anies Rashid Baswedan. Tapi ternyata pilkada ditunda ini kepentingannya untuk pemilu ini, yaitu mengangkat pejabat presiden, pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati. Dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan Mendagri pada waktu itu, Pak Jokowi menyatakan, Pak Mendagri, berapa lama pejabat-pejabat ini bisa kita evaluasi? Pak Mendagri pada waktu itu, Tito mengatakan 1 bulan. Menurut Jokowi, saya tidak mau 1 bulan. Tiap hari saya bisa evaluasi. Artinya apa? Kalau tiap hari dia tidak mendukung keinginannya, bisa dicopot pejabat bupati dan pejabat wali kota dan gubernur. Jadi kalau yang sekarang yang terjadi itu sebuah hal yang keniscayaan saja. Yang terakhir nih, kena waktu pendek ya. Yang terakhir, bagaimana menggunakan dana negara yang untuk kepentingan pribadi, yang kepentingan adalah untuk anaknya, yang itu yang ramai disebut bansos. Bansos ini betul presiden berhak mengelola bansos, tapi ada tata caranya, ada aturannya, ada skim keuangannya, ada undang-undang keuangannya. Tidak bisa dia semau-maunya. Ini bukan negara nenek moyangnya seperti itu. Ada aturannya, ada waktunya, ada anggaran yang harus dibahas-bahas bersama-sama DPR. Menurut informasi yang saya dapat, tidak ada pembahasan di DPR. Angkanya pun Ibu Risma sudah menyatakan, dia hanya menyatakan 78 triliun kalau tidak salah. Kok anggarannya hampir 500 triliun lebih. Bahkan membagi-bagikan sembako di depan istana seperti itu. Sama juga dengan Covid dulu. Covid awalnya 100 sekian triliun ya, Rob. Terus lompat tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya satu persoalan kita pendaftaran yang namanya Gibran cacat. Yang kedua menggunakan aparatur yang ada untuk mobilisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan dana bansos dan lain sebagainya. Persoalannya kita saat ini, apakah Mahkamah Konstitusi yang kebetulan ada sang paman berani dia menerobos menegakkan azas pemilu yang jujur dan adil? Berani atau tidak MK? Harus berani. Bagaimana nih, berani atau tidak? Harus berani. Menurut saya tidak. Baru berani Mahkamah Konstitusi kalau kita datang rame-rame setiap sidang. Jadi Bapak Ibu, mari kita rubah perlawanan di medsos menjadi perlawanan yang real dan nyata seperti itu. Jangan sibuk saja kita melawan ngumpet-ngumpet di WA. Bagaimana caranya? Hari Senin besok itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Hari Senin. Senin adalah gugatan 01, Selasa gugatan 02. Kalau hari Senin masanya 500, maka hari Selasa naik masanya 750.000. Kalau bisa sampai mendekati putus berjuta-juta. Kalau itu terjadi, maka menurut saya Mahkamah Konstitusi baru berani memutuskan. Kalau tidak, jangan harap. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nasib bangsa yang di ujung kehancuran ini, tugas kita sekarang sudah bukan menyelamatkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres, bukan menyelamatkan Ganjar, tapi tugas kita yang paling utama menyelamatkan rakyat, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat kita. Ya. Merdeka! 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 Saya tunggu hari Senin di Mahkamah Konstitusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes pemimpin kita itu Bang Egy, ya kan, dan yang lainnya. Izin Bang ya, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ini mudah-mudahan di depan MK nanti atau patung kuda jangan kurang dari ini jumlahnya. Masa lebih banyak buka puasa bersama dibandingkan demo? Gimana kita mau menang, ya kan? Jadi kalau sekarang berapa ini? Ya ada ratusan. Nah, mudah-mudahan nanti di patung kuda hari Senin itu ya lebih dari 1.000, 2.000, 3.000. Kalau tidak lebih dari itu nggak akan goyang Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, ada hal yang saya ingin bagikan
hal yang membahagiakan. Mudah-mudahan begitu ya. Walaupun saya tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Percaya nggak dengan Mahkamah Konstitusi? Sama, tidak percaya juga saya. Tetapi coba kita sisakan untuk berpikir secara ilmiah dan nanti kita bantah lawyer-lawyer 02 yang barangkali ilmunya kurang. Ya. Jadi kawan-kawan semua, saya punya feeling yang baik ya. Insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin dong. Kenapa begitu? Gini, ini lawyer 02 bilang permohonan 01 dan 03 ini cuma wacana aja, cuma omon-omon, ya, dan salah kamar katanya. Saya sudah jawab berkali-kali, bahkan ketika crossfire dengan lawyer-lawyer mereka yang mengatakan salah kamar itu pasti bacaannya baru bab 1, ya, baru bab 1. Kenapa begitu? Yang namanya Mahkamah Konstitusi itu kalau saya bicara teori ya, dan sidang 2004 yang lalu, di mana saya waktu itu jadi asisten hakim atau staf ahli. Yang namanya aspek kualitatif itu sudah diterima MK sejak sidang pertama. Jadi kalau ada lawyer yang mengatakan bahwa urusan MK itu hanya angka-angka, pasti itu lawyernya nggak belajar banyak, ya. Jadi urusan MK tidak hanya angka-angka, tapi ada satu doktrin yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang saya khawatir hakim MK perlu diingatkan lagi, karena mereka tidak terlibat di putusan 2004, yaitu MK itu adalah the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Apa yang dijaga oleh MK? Yaitu pemilu yang jujur dan adil, atau tegaknya azas-azas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau ada sebuah perhelatan pemilu yang melanggar konstitusi, sekali lagi, melanggar konstitusi, itu tidak tertutup kemungkinan MK untuk menyidangkan dan mengabulkan permohonan. Amin. Karena itulah memang doktrinnya. Dan itu tidak usah kita bicara TSM atau tidak. Debat tentang TSM itu debat yang menurut saya kurang lengkap. Babonnya adalah apakah MK bisa menemukan ada pelanggaran serius terhadap konstitusi kita. Terutama prinsip jujur dan adil. Makanya tim 01 dan juga 03, kok nggak ada yang ribut ketika saya nyebut 02? Padahal saya pancing gitu ya. Ya. Jadi tim 01 dan 03 itu mempermasalahkan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Apa pelanggaran serius terhadap konstitusi tersebut? Yang paling ultimate, yang paling utama adalah Presiden Jokowi menjadi ketua tim pemenangan 02. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dalam bahasa 01, dan dampaknya adalah dimulai ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Padahal menurut kami baik 01 dan 03, pencalonan Gibran atau penetapan Gibran sebagai wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Karena itu insya Allah permohonan kita akan dikabulkan dan akan ada PSU, pemungutan suara ulang. Amin. Tetapi saya tentu bisa mengelaborasi permohonan lainnya, tapi terlalu teknis nantinya. Tapi intinya pegang saja omongan saya bahwa kita ada peluang untuk dimenangkan. Dan omongan yang mengatakan permohonan ini wacana, omon-omon, kemudian hanya angka, seharusnya itu orang yang belajarnya tidak banyak, ya. Walaupun di situ ada profesor hukum tata negara, ya. Tetapi kan dia sedang membela yang kira-kira berada di jalan bengkok, ya kan? Karena itu tidak mungkin lurus jadinya. Saya tidak menyebut nama ya. Tolong jangan dieksplisitkan. Oke. Nah,
Tetapi yang kedua, kawan-kawan semua, yang kedua, kita harus memberikan gesture otot politik, keberanian, support, dukungan, bahkan barangkali makian dalam tanda kutip kepada hakim konstitusi. Intinya adalah jangan dibiarkan hakim konstitusi menyidangkan ini di ruang hampa politik. Kalau saya yakin betul, kalau sudah soal menang dan kalah, kalau sudah pilpres at all cost, pasti MK akan diintervensi. Karena itu kita juga harus menjaga Mahkamah Konstitusi, paling tidak memberikan keberanian kepada MK untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena sumber kesalahan dan ketidakbenaran di MK sendiri soalnya. Mumpung sekarang bulan Ramadan dan nanti halal bihalal putusannya 22 April, kita kasih kesempatan kepada MK untuk memperbaiki dosanya. Ya. Putusan 90 itu nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tapi tidak di sini. Itu putusan yang seharusnya tidak bisa menjadi alasan atau dasar bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Tetapi dipaksakan. Ada konspirasi pamannya, ada konspirasi KPU, ada konspirasi Bawaslu, sehingga Samsul ini kemudian bisa lolos. Karena itu mudah-mudahan ini dibenarkan lagi, dibetulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke? Karena itu kita harus memberikan keberanian kepada hakim MK. Caranya adalah demo MK, 500.000 orang kek, 1 juta orang kek. Kalau cuma yang demo 100 orang, ya nggak ada pengaruhnya bagi MK. Tidak akan sampai teriakan kita ke dinding-dinding Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita geruduk Mahkamah Konstitusi. Ini semangatnya di sini aja. Besok Senin nggak ada ini orangnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti insya Allah kalau permohonan ini dikabulkan, 02 didiskualifikasi sesuai dengan permintaan kita. Nanti 01 dan 03 akan berhadapan. Ya. Mau ribut lagi nggak di antara kita? Mau kita main money politik? Mau kita main pengerahan aparat? Mau kita mobilisasi kepala desa? Kalau kita melakukan hal yang sama, kita tidak bedanya dengan orang-orang yang hari ini kita kritik. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita harus berhadapan, maka berhadapan dengan gentle. Ya, berhadapanlah dengan nilai, berhadapanlah dengan memegang komitmen. Saya sama Prof John berhadapan, tapi adu konsep dan adu gagasan, bukan adu money politics. Bukan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Makanya saya katakan haram hukumnya kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang curang menangnya. Tidak boleh. Nanti kita bikin gentleman agreement di antara kita untuk berpemilu secara luber dan jurdil, secara bebas, jujur dan adil. Jadi kita bahagia berdemokrasi, bahagia berpendapat. Karena tidak akan ada polisi yang menangkap. Hari ini coba bayangkan, Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh MK. Undang-undang inilah yang memenjarakan Habib Rizik, Habib Bahar, Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Siapa lagi? Oh ada orangnya. Allahu Akbar. Undang-undang itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita apresiasi, tapi rupanya orang-orang tukang ngadu ini tidak habis akal. Pakai dia undang-undang ITE lagi. Diadukanlah yang namanya Koni Rahakundini. Diadukan juga Hasto Kristianto. Yang ngadukan kelompok Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan lain sebagainya. Jangan-jangan organisasinya pun baru dibentuk. Coba bayangkan, kita ingin berdemokrasi. Negara demokrasi, tidak ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Nih Mas Jumhur hanya ngomong soal
undang-undang Omnibus Law, dan itu nge-tweet, alhamdulillah ditangkap. Alhamdulillah yang salah itu ya. Nah karena itu ketiga ya, tadi yang saya katakan saya ulangi lagi, mari kita berdemokrasi secara beradab. Kembali kita ke nilai-nilai kita, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi atau kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu bukan nilai gombal, tetapi oleh rezim Jokowi tidak pernah dilaksanakan. Oleh rezim Jokowi yang dipelihara adalah kemiskinan. Saatnya nanti ahli dari 01 akan menunjukkan bahwa tidak benar pertumbuhan ekonomi itu membuat preferensi kepada mereka yang dianggap berhasil melakukan pembangunan. No. Orang memilih bukan karena keberhasilan sang pemimpin, orang memilih karena kemiskinan yang dipelihara. Memelihara kemiskinan dan kemudian diserang dengan bansos, maka kemudian terjadilah pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kita nanti mudah-mudahan berhadapan dengan cara yang bermartabat dan beradab. Itu saja kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Politik ekonomi kita. Selamat siang, salam akal sehat. Salam akal sehat. Negara kita adalah kedaulatan rakyat, tetapi rakyatnya tidak membela kedaulatannya sendiri. Joko Widodo berkali-kali melanggar hukum, melanggar konstitusi, tetapi dibiarkan. Seperti Bung Yani mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi oleh Joko Widodo itu sudah banyak sekali daftarnya, tetapi kita biarkan. Saya ingin fokus kepada Pilpres. Sewaktu MK memutuskan, tadi sudah dibahas juga, bahwa ini adalah tidak boleh menjadi dasar bahwa Gibran bisa dicalonkan menjadi wakil presiden. Karena ini adalah melanggar hukum, melanggar konstitusi. MK sendiri melanggar konstitusi. Tetapi komposisi MK 5 dan 4 pada saat itu. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana. Yang kedua, melanggar pencalonan pendaftaran dari Gibran. Yaitu KPU melanggar peraturan KPU. Melanggar peraturan KPU itu adalah melanggar undang-undang pemilu. Karena peraturan KPU adalah pelaksana undang-undang. Tetapi semuanya di pelanggaran Mahkamah Konstitusi juga dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melanggar etika berat, melanggar kekuasaan kehakiman. Anwar Usman dicopot. Tetapi rakyat hanya diam saja. Hanya segelintir rakyat saja yang turun. Salah satunya adalah Prof. Egy Sujana. Tetapi kita semuanya diam. Kita merasa masih bisa melawan ini. Jadi Jokowi pada saat itu adalah ngetes dan terus-menerus melanggar peraturan dan perundang-undangan. Dan puncaknya adalah saat ini, Pilpres 2024. Ketika semuanya sudah dilanggar dan Gibran sudah mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden, lalu kemudian tahap kedua implementasi dari kecurangan. Apa implementasi dari kecurangan? Yaitu adalah alat sirekap. Dan yang kedua adalah bansos. Bansos itu melanggar konstitusi. Bansos melanggar undang-undang keuangan negara. Karena bansos itu diputuskan secara mendadak pada rapat kabinet, rapat terbatas 6 November 2023 ketika Gibran sudah dicalonkan menjadi wakil presiden. Melanggar konstitusi pasal 23 karena APBN harus diputus bersama DPR. Harus disetujui bersama DPR. Tetapi dalam rapat kabinet itu, dalam rapat terbatas,
Presiden Joko Widodo memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan DPR merubah anggaran, merubah undang-undang APBN tahun 2024. Dan perubahan itu juga melanggar undang-undang sejumlah pasal undang-undang keuangan negara. Banyak sekali, pasal 3, pasal 11, dan seterusnya. Penyimpangan APBN termasuk adalah tindak pidana. Itu ada di pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara. Penyimpangan APBN adalah termasuk tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Merubah tanpa persetujuan DPR artinya adalah penyimpangan terhadap APBN. Sekarang kita kembali kepada judul tadi, apakah gugatan di MK ini bisa berhasil atau tidak? Secara teori kita sekarang ada 8 hakim konstitusi, yang 4 pada saat itu masih ada yang menolak permohonan uji materi. Jadi kalau kita simpulkan itu adalah mungkin bisa 4-4. Tetapi masalahnya Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Ini adalah episode terakhir baginya untuk menggolkan Gibran ini. Ini adalah episode dari Pilpres 2024, episode Gibran menjadi calon wakil presiden. Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Oleh karena itu, kita semua harus melawan. Yang tadi sudah disampaikan, harus menyampaikan di MK. Harus memberi tekanan kepada MK, bukan untuk berpihak kepada tekanan kita itu, untuk berpihak kepada kedaulatan rakyat. Untuk berpihak kepada kebenaran. Karena kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah tahu semua bukti pelanggaran ini. Karena pelanggaran ini adalah transparan. Jadi tidak mungkin Hakim Konstitusi ini tidak tahu. Tetapi semua pelanggaran ini didiamkan. Oleh karena itu, hak rakyat untuk mengganti presiden apabila melanggar konstitusi. Filsuf asal Inggris John Locke mengatakan bahwa hak rakyat, bahwa presiden dipilih oleh rakyat untuk mentaati kesepakatan yang ada di dalam konstitusi, untuk mengikuti atau taat terhadap konstitusi. Apabila presiden tidak taat konstitusi, maka rakyat wajib menggantinya. Termasuk melalui revolusi. Revolusi adalah hak rakyat untuk mengganti pemerintahan tirani. Sekarang tinggal terserah kepada kita rakyat. Apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan kita dan mengganti pemerintahan tirani. Statement pendapat John Locke itu masuk di dalam deklarasi independence dari konstitusi Amerika. Jadi Amerika siap mengganti pemerintahnya yang melanggar konstitusi. Tapi kita juga sudah jelas-jelas menganut kepada kedaulatan rakyat. Semoga kita semua bisa menegakkan kedaulatan rakyat. Terima kasih. Tes. Makasih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Karena sebagai pejuang, mujahid, termasuk rekan-rekan saya, Profesor Antoni Budiman, Jumhur Hidayat, Refli Harun, ya, Pak John,
Pak Ferlis. Ini lupa sih. Sintong Panjaitan ya. Panjaitannya sama. Pasti marganya Luhut. Saudara-saudara, dalam membangun narasi itu harus berbasis kepada mekanisme berpikir yang ilmiah. Sehingga tidak asbun, tidak omong-omong saja. Pemikiran ilmiah, saya membuat teori namanya Osjubedil, objektif, sistematis, toleran. Orang yang berpikir objektif, sistematis, dan toleran itu kategori ini intelektual. Misalnya, walaupun saya pendukung Anies, saya berada dalam pendukung 01, tapi saya tidak boleh berpihak ketika bicara, ketika menyatakan pendapat intelektualnya. Harus objektif, kemudian sistematis dan toleran. Kalau nanti ada pendapat misalnya dari 02 yang benar atau 03, ya kita toleran, itu kebenarannya gitu loh. Jadi jangan dituduh nanti wow jadi pengkhianat dibayar berapa. Tidak ada konteks itu. Ini intelektual, disepakati seluruh dunia. Sebaliknya yang 02 dan 03, kalau pikiran-pikiran objektif saya ini benar, jangan terus takut berpihak kepada 01 gitu loh. Karena itulah kebenarannya, objektivitasnya, sistematisnya, dan toleransinya. Itulah yang disebut sikap jubedil, orang yang jujur, benar, dan adil. Itu teori bangunan saya, Osjubedil. Nah, dalam konteks teori ini, saya membedah sebelum, saat pemilu atau pilpres, dan sesudah. Gitu, Bro Hendrik. Ya. Sebelum, jauh sebelum, sudah ada prakondisi yang luar biasa terhadap kecurangan-kecurangan. Bahkan saya lebih tepat mengatakan kriminal pilpres, kriminal pemilu. Bukan kecurangan, kecurangan mah administratif. Tapi ini kriminal. Kejahatan pemilu, kejahatan demokrasi. Apa kejahatannya? Secara ilmu hukum, kita ukur sajalah yang sudah ada dan terukur berupa fakta dan by data. Baru logika kita yang objektif, sistematis, toleran tadi kita pakai. Berdasarkan logikanya yang didasari fakta dan data. Apa itu? Putusan nomor 90. Ya. Itu jauh sebelum pemilu, masih tahun 2023. Apa putusannya? Membolehkan Gibran jadi cawapres. Padahal bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tentang umur yang belum 40 tahun. Karena Gibran umurnya baru 36. Ini jelas bertentangan. Apalagi PKPU-nya, peraturan KPU-nya belum berubah. Masih mensyaratkan yang 40 tahun. Tetapi ada penyelundupan hukum di situ, itu nggak dilihat lagi, tapi dijadikan kebijakan oleh KPU mereduksi itu semua, yang membuat apa yang dimaksud dengan membenarkan putusan 90 tadi. Ini penyelundupan hukum namanya, secara ilmu. Oleh karena itu, dalam perspektif saya pandangannya legisme. Legisme itu berdasar legalitas, berdasar aturan peraturan perundang-undangan. Itu yang kita disebut negara hukum. Kalau yang disampaikan tadi semua sebelum saya ini tidak bermaksud nyebut siapapun, tapi ada ukuran-ukuran objektivitasnya. Itu semua persepsi dan pidato, nggak ada legalismenya. Dari mana legalismenya? Untuk menyatakan pengkhianatan konstitusi, itu narasi benar, itu pidato, itu persepsi benar, nggak bantah.
Ya. Karena kalau bicara legismenya itu harusnya mengkritisi sejak putusan 90. Dan saya sudah lakukan itu, saya datangin MK, saya ajak debat tuh 9 hakim. Nggak ada yang berani keluar, yang terima cuma sekretariatnya. Tapi kalau Anda ikuti medsos saya, Egy Sujana Channel, subscribe dong biar tahu. Itu akan terlihat bahwa saya sudah memprotes jauh sebelum pemilu. Kenapa saya protes? MK telah melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 28 tahun 2009 pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Itu jelas dilanggar. Ini legisme. Nggak bisa dengan pidato dan narasi-narasi tanpa dasar hukum yang kuat. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman? Yaitu pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semenda dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Boleh dicek, ada di Google kali ini. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Ayat 45-nya mengatakan, bahkan sampai ayat 6-nya, jika hakim tetap berisi keras menyidangkan kasus itu, yang melakukan penyelewengan hukum sekaligus penyelundupan hukum dan membuat norma baru. Padahal MK tidak boleh buat norma, tidak boleh membuat hukum. Yang boleh membuat hukum di negeri kita cuma presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45. Ya, itu legisme. Jadi MK telah membuat norma. Apa norma yang dibuat? Mereduksi, menambah tentang umur 40 tahun sepanjang telah bisa mengikuti pilkada kepala daerah. Itulah supaya Gibran bisa masuk. Nah, ini yang harusnya dipersoalkan sejak awal. Inilah kalau mau disebut pengkhianatan konstitusi, ya ini. Tapi nggak ada yang persoalkan ini. Nggak ada. Padahal tim-tim itu semua udah ada jauh-jauh sebelum ini. Nah, kalau ini dipersoalkan, maka tidak mungkin juga MK Jimli itu memutuskan seenak jidatnya aja. Ya, kenapa? Saya berani katakan, saya bisa berdebat intelektual ya, adu gagasan. Memutuskan Usman melanggar etika berat dan dipecat. Tetapi putusan 90-nya boleh jalan terus. Ini logika apa ini? Objektivitasnya di mana gitu? Betul? Bagaimana sistematika berpikirnya? Dengan bangga Jimli memutuskan itu seolah yang paling adil. Bagaimana? Ya. Orang bertentangan kok dengan nilai-nilai itu sendiri secara legisme. Oleh karena itu terjadilah penyelewengan berikutnya. Karena ini dibenarkan, Gibran boleh terima jalan terus, PKPU-nya juga dilanggar, tapi KPU-nya menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo. Padahal menurut administrasi yang ada, pendaftaran capres cawapres itu terakhir tanggal 25 Oktober. Prabowo dan Gibran mendaftar 27 Oktober. Ini kan udah melanggar betul. Kok dibolehkan? Makanya di sidang di DKPP, sebelumnya Bawaslu dipersoalkan. Saya datang juga ke Bawaslu, ya, untuk mempersoalkan ini. Tapi DKPP memutuskannya benar terbukti KPU melanggar etika berat, maka diperingati yang terakhir. Tapi peringatan terakhirnya udah yang kedua kali. Kok terakhir 2 kali? Gimana coba?
Kemudian ada lagi yang lain, jadi 3 kali. Jadi bagaimana DKPP yang katanya Dewan Kehormatan, DK itu Dewan Kehormatan, penyelenggara pemilu, kok tidak terhormat, kok brengsek gitu loh. Logikanya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Ya. Ini, tapi sayangnya ini tidak menjadi sudut pandang oleh 0103 sebagai satu gerakan sebelum pemilu. Kemudian sebelum pemilunya lagi, tanggal 13 Februari 02 telah buat pertemuan, bahkan menyewa Gelora Senayan, ya, atau lebih tepatnya apa, tempat Istora Senayan. Kalau GBK lain lagi, Istora Senayan yang menyatakan untuk kemenangannya gitu deh. Ini kan sebelum udah dipersiapkan, udah sedemikian bikin gladi resik gitu. Ini udah pelanggaran serius. Nah, ketika saat pemilunya, saat pilpresnya, 2 jam setelah pemungutan suara menyatakan kemenangan lewat quick count. Tapi quick count itu baru 5% saat itu. Bagaimana 5% mewakili populasi yang 100%? Ini melanggar juga pada saat. Ya. Nah, persoalan seriusnya seperti tadi Refli katakan, ini terjadi pengkhianatan konstitusi, ini terjadi pelanggaran katanya. Tapi itu pidato. Gitu? Itu cuma persepsi, tidak beraplikasi gerakan hukum. Karena gerakan hukum yang dipakai oleh MK dengan pandangan legisme tadi memang tetap mahkamah kalkulator. MK hanya memutus persoalan perselisihan suara. Jadi pendekatannya kuantitas, bukan kualitas atau kualitatif. Kalau kualitatif itu kecurangan-kecurangan tadi yang dipidatokan, benar, gak ada salah. Tapi itu kualitatif, kita kan ngerti ilmu penelitian. Ini MK mempersoalkannya kuantitas, perselisihan suara. Cuma itu ada di undang-undang MK kalau nggak salah pasal 74. Jadi jelas legismenya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jadi kita, menurut saya, kalau kita berharap MK putuskan yang menang, itu kurang ilmu juga gitu. Kurang ilmu dong, orang ilmunya nggak begitu kok. Ilmunya dengan legisme. Ya. Nah, oleh karena itu, ini bagian dari transformatifnya dan progresifnya. Sekarang konsolidasi rakyatnya apa? Sekarang konsolidasinya ada 2. 1, sebelum pengumuman MK, ini pikiran saya, fokus kita bergerak secara kekuatan politik, bagaimana lengserkan Jokowi. Itu persis 98 yang berkait dengan Soeharto lengser, bahkan mengundurkan diri sambil menunggu tanggal 22 April MK memutuskan sidangnya. Kedua, dikombinasi gerakan ini dengan perjuangan teman-teman yang di MK. Ya, teman-teman 01 sudah sangat capek lah istilahnya kan, bikin data dan lain sebagainya, harus kita dukung. Tetapi kalau cuma data saja, itu pidato, dan itu cuma persepsi. Itu bukan alat bukti. Itu bukan alat bukti gitu loh. Mari kita berdebat secara ilmu hukum. Bukan alat bukti, apa alat bukti? Karena alat bukti itu pasal 184 KUHP harus berupa dokumen, berkas-berkas, segala macam yang sifatnya mengacu kepada yang legismenya. Ya. Harus ke legismenya. Nah, legismenya kan
MK untuk kalkulator, hitung angka. Terus ada lagi dari 02, saya lihat di medsos, pikiran yang saya sampaikan ini sempit katanya. Karena cuma mengacu kalkulator tadi, hitung-hitungan. Sekarang progresifnya harus dikembangkan pemahamannya menjadi adanya pengkhianatan konstitusi seperti 01 nyampaikan itu, dan 02 juga begitu, bahkan mau mengajukan Kapolda katanya. Nah itu namanya narasi, itu pidato, itu namanya pandangan, bukan alat bukti, bukan. Ya, tidak begitu dulu. Nah, maka logikanya, bagaimana supaya yang tadi narasi dan pidato itu jadi punya arti? Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Sebab Anda pakai otak dong kita nih semua yang tahu ya. Tidak bermaksud, sebentar lagi Pak, 2 menit. Tidak bermaksud mendikte. Mereka ini merancang kecurangan kan sudah lama. Bahkan kalau saya lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di situ sudah dimulai itu. Menata sedemikian rupa. Ya. Kemudian faktanya, datanya untuk mengkondisikan kecurangan yang sempurna, di-steeringlah ASN, di-steeringlah aparat penegak hukum, di-steeringlah TNI Polri-nya, supaya mendukung apa yang dimaksud oleh Jokowi untuk dukung anaknya. Tadinya dia maunya 3 periode, ditolak, Bu Mega nggak setuju, maka dia setir bagaimana bisa tetap berhasil dia berkuasa, politik dinastinya, dia pengaruhi semua aparat yang di bawah dia, dan bansosnya, dan intimidasinya, sehingga berhasil mendapatkan suara 96 juta, Anies cuma 40 juta, Ganjar cuma 27 juta. Kalau bicara ke MK, kalah bos. Anies dengan Ganjar digabung kalah juga, karena belum nggak bisa nyaingi 96%. Mau ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak pidato nggak benar curang, iya itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Ini kalau mau ngerti ilmu tuh begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya kepada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada 2 kemungkinan tadi. 1, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya. Sambil menunggu putusan 22, dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi, melanggar legismenya. Apa? Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa, ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo, minta, bukan izin ya, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi mesti ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu. Itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan.
nggak jalan. Saya lihat Jumhur dengan hormat berani talk, saya suka ya, dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap meleot, udahlah kita nego aja. Saya mau bubar kalau situ dikeluarin. Apa begitu? Lihat Tiananmen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Gebrak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam demo. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orangnya, bukan di belakang. Nah, harus begitu, harus punya komitmen yang kuat. Nah, kalau kita nggak begitu, Pak John, Pak Edi, kita ini omdok jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi, enak sendiri aja dengan pidato. Onani, ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara-saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simpul-simpul massa. Kumpul rapat serius, tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun dan bergelombang. Nah, yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar, himbau pasukannya masing-masing, paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Baru punya arti. Kalau cuma Egy, Jumhur, Pak Antoni, siapa lu? Ini konsep tahu diri gitu loh. Ya kan? Oleh karena itu kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begini. Kau yang 03 geruduk rumah Ganjar. Jangan enak janji penasihat hukum dapat fee gak? Saya keluar dari situ karena logikanya nggak diterima. Ya sudah, saya di luar aja lah. Saya mau berjuang bersama kalian, people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin di sini pidatonya kan bukan dalam rangka menggalang massa ya, tapi dalam rangka ada lebih substansi lah begitu. Saya mau kasih sedikit insight atau optimisme ya, optimisme. Itu John F. Kennedy tahun 50-an waktu dia masih jadi senator, dia ngarang buku namanya Profiles in Courage, profil orang-orang berani, dan mendapatkan penghargaan Pulitzer, esai dan sebagainya di Amerika, sampai beberapa kali dapat penghargaan. Dalam bukunya itu dia memberikan beberapa contoh, ada 8 atau lebih contoh orang-orang yang dalam situasi krisis dia berani memutuskan untuk berbeda, bahkan dengan mayoritas orang-orang di sekitarnya, dan itu dia maksudkan untuk menyelamatkan bangsa. Namanya Profiles in Courage, John F. Kennedy, Presiden Amerika yang ngarang buku itu. Nah, saya melihat walaupun ada beberapa atau mungkin 1-2 yang sangat tidak terhormat di MK, tapi beberapa orang lainnya saya menganggap mereka orang-orang terhormat, orang-orang yang layak dihormati, walaupun ada yang layak untuk dikutuk. Nah, saya hitung-hitung Pak, saya hitung-hitung kalau misalnya ekstrim optimis kepada pro perubahan, karena perubahan ini sudah digelorakan di semua lini mahasiswa, kampus, rakyat, relawan dan sebagainya, para profesor, ini udah ke seluruh Indonesia. Gaung perubahan itu nyata ya. Jadi optimis pada ekstrim optimis ya, itu bisa dapat 71 Pak. Saya udah hitung-hitung gitu. Itu 7 hakim ya lawan 1 hakim yang pro kezaliman.
Ya, Guntur Hamzah. Guntur Hamzah. Ya, yang 7 karena yang 7 itu berpotensi kepada pro perubahan. Ya. Jadi sangat optimis ya. Nah, yang paling pesimis ini adalah 44 tapi ketuanya ada pada yang pro perubahan, itu pun menang. Jadi baik skenario pesimis ekstrim maupun skenario optimis, kita menang dua-duanya. Tepuk tangan untuk demokrasi ini. Tapi udah benar apa yang barusan diomongin sama Tuan Refli, Tuan Antoni, Tuan Egy. Itu semakin bulat keputusannya. Kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari Barat, 200.000 dari Timur, dari Selatan, tidak ada gunanya saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah Istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara-saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara. Tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Ya. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, nanti kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang nanti. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita diskusi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!